Kan sering juga Pak Ganjar disebut tuh. Ya, betul. Kasus KTP. Saya dalam banyak kesempatan saya berani berbicara. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ya penyidik dulu saya kok. Saya lebih tahu. Saya mau bela kebenaran. Saya mau bela keadilan. Memang ada nama beliau disebut, ya, di persidangan, Iya, betul. dijelaskan dan lain-lain. Oleh karena itu, fenomena itu harus disampaikan. Yang begini yang mau dijadikan calon presiden, apa kabar negeri ini ke depan? Ini bukan main-main. Luar biasa gitu. Ini ditunjukkan oleh pemimpin. Ingat, pemimpin itu adalah teladan. Teladan itu untuk diikuti. Baik yang benarnya maupun yang buruknya. Maka beban seorang pemimpin luar biasa. Dunia dan akhirat. Gak bisa. Dan itu disebut namanya Pak Ganjar. Yang kedua, Ibu Meriam juga menyatakan hal yang sama. Nah yang ketiga, waktu Andi ke rumah saya, itu menyampaikan telah memberikan uang dan dana untuk teman-teman di Komisi 2 dan Banggar, dan untuk Pak Ganjar sekitar bulan September dengan jumlah $500. Nah, Saya pun sangat yakin bahwa beliau seperti yang disebutkan dalam tuduhan-tuduhan tadi. Saya tidak akan membela orang yang berbuat korupsi. Tapi kalau orang kemudian dipersepsikan seolah-olah korupsi, dibuat-buat dan lain-lain, dan kita tahu, ya kita nggak boleh diam. Standarnya begitu. Dan kepentingan ini, kenapa penting untuk disampaikan di publik? Tadi yang paling penting adalah jangan sampai KPK-nya dipakai menjadi alat untuk kepentingan-kepentingan lain, termasuk kepentingan politik atau apapun. Mari kita segarkan lagi ingatan kita ketika Ganjar dengan lancarnya, dengan lantangnya menyampaikan, ini enggak salah saya di mana? Saya tidak bisa membayangkan apa jadinya negeri ini kalau cara-caranya terus masih seperti ini. Ngeri kali. Dan saya kira yang tentu akan sangat membahayakan ketika ini gaya-gaya seperti ini, cara-cara seperti ini melazimkan hal yang tidak boleh. Pelaporan Ganjar Pranowo ke KPK kembali muncul di tengah ramainya isu politik yang membahas soal pencapresan pemilu 2024. Hasil survei beberapa lembaga elektabilitas Ganjar cukup tinggi. Menurut kembali kasus EKTP, kasus ini adalah pengadaan EKTP untuk tahun 2011-2012. Lalu bagaimana sebenarnya posisi mantan anggota Komisi 2 itu dalam badai kasus korupsi yang merugikan negara hingga 2,3 triliun ini? Kasus korupsi EKTP adalah kasus pengadaan kartu tanda penduduk elektronik EKTP untuk tahun 2011 dan 2012. Dugaannya kasus korupsi ini terjadi pada tahun 2010. Kasus ini terbongkar karena berbagai kejanggalan yang terjadi sejak proses lelang tender proyek EKTP, sehingga membuat berbagai pihak seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Government, pihak kepolisian, Konsorsium Lintas Peruri, dan Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK menaruh kecurigaan akan terjadinya kong kali kong. Dalam pengusutannya, KPK menemukan fakta bahwa negara harus menanggung kerugian sebesar 2,314 triliun dalam kasus ini. Setelah melakukan berbagai penyelidikan sejak 2012, KPK akhirnya menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka. Tersangka pertama yang dijerat KPK dalam kasus mega skandal ini adalah Sugiharto.
Saat kasus ini terjadi, Sugiharto adalah pejabat pembuat komitmen PPK Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di Kementerian Dalam Negeri. Dalam sangkaan waktu itu, KPK menyatakan Sugiharto melakukan penyalahgunaan wewenang dan melakukan suap pada proyek EKTP di DPR untuk tahun anggaran 2011-2013. Dia dianggap melanggar pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Ia juga diperkara dengan uang senilai $450 US dan 460 juta. Kasus terus bergulir dan pada 30 September 2016 KPK menetapkan mantan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Irman sebagai tersangka. Motifnya melakukan korupsi serupa dengan Sugiharto, yakni demi memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melakukan penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan surat tuntutan jaksa, Irman diperkaya senilai $573.000 US dan 2,9 miliar dan 6.000 dolar Singapura. Pada 8 Februari 2017, KPK mengumumkan bahwa mereka telah menemukan bukti terkait keterlibatan anggota DPR dalam kasus korupsi EKTP. Publik pun dibuat geger meski desas-desus ini sebenarnya sudah santer di kalangan masyarakat. KPK kemudian menghimbau kepada siapa saja yang menerima aliran dana tersebut untuk mengembalikannya ke negara. Setia Novanto mengaku ada 4 orang yang melapor kepadanya soal Ganjar Pranowo yang menerima uang terkait EKTP. 4 orang tersebut yakni anggota Komisi 2 Fraksi Golkar Mustoko Weni, anggota Komisi 2 Fraksi Demokrat Ignatius Mulyono, anggota Komisi 2 Fraksi Partai Hanura Miriam S. Haryani, dan penguasa Andi Agustinus alias Andi Narogong. Dalam sidang tersebut, awalnya jaksa menanyakan kepada Ganjar perihal pemberian sejumlah uang dari Mustoko Weni kepada dirinya. Terkait pernyataan M. Nazarudin yang mengaku melihat Ganjar menerima uang EKTP, Alek menyatakan bahwa pernyataan satu orang saja tidak bisa menjadi dasar yang kuat untuk menyatakan terlibat kasus korupsi. Pokoknya nama disebut, buktinya apa, sanksinya siapa. Jangan hanya omongan satu orang terus dicantumkan, terangnya.